ada di situ. Lalu KIPIPA tadi konferensi internasional pengajaran BIPA setiap 2 tahun ini juga selalu, dan juga setiap cabang. Cabang ini yang sebenarnya pusat ini sebagai apa ya? Ya pengurus cabang ini. Karena yang di lapangan adalah Bapak Ibu semuanya. Di luar negeri APP BIPA cabang ini bekerja sama erat dengan Akdikbud KBRI. Ini bekerja sama di sana. Ya, di sini ya bekerja sama dengan balai-balai bahasa provinsi. Ini yang di ujung tombak di situ. Ya. Saya mendengar di Sulawesi Tengah ini kan ada ribuan TKA ya, dan juga pembelajar asing ada. Nah, maka ini menjadi penting ya, untuk dalam hal pengawasan, lalu fasilitasi, dukungan dan lain sebagainya. Nah, salah satu dukungannya adalah dari sisi bahasa. Maka di sini peran Balai Bahasa dan APP BIPA itu sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk memberikan dukungan bagaimana tenaga kerja asing maupun mahasiswa asing yang tinggal di Palu, belajar dan bekerja di Palu ini dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, diterima dengan baik oleh masyarakat di Palu, tidak ada penolakan dan lain sebagainya. Seperti itu penting, dan kuncinya adalah bahasa dan mengenal budaya. Dan peran Ibu Bapak untuk menyiapkan mereka agar dapat diterima dan dapat bekerja dengan optimal dan belajar dengan nyaman di Palu ini penting dari sisi komunikasinya. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu kalau punya masalah komunikasi, bagaimana mau tinggal dengan baik, bagaimana mau bekerja dengan baik, bahkan kalau komunikasinya salah bisa berefek pada kerugian finansial perusahaan. Ini kan juga masalah juga. Bagi mahasiswa, kalau ada masalah dengan komunikasi, bisa tidak optimal dalam kuliahnya. Ini menjadi beban. Maka peran bahasa pengajar BIPA itu penting. Kegiatan pusat dan ada teknologi digital. Ya, teknologi ini memudahkan dan memurahkan. Ya, itu silakan dioptimalkan untuk meningkatkan peran ini. Pelatihan dan kerjasama. Ya, tentu kalau sekarang dengan peraturan presiden, ya, itu yang wajib untuk mampu berkomunikasi itu bukan individu TKA, tetapi perusahaan itu yang wajib memfasilitasi. Maka APP BIPA ini juga perlu berkoordinasi ya, untuk membantu perusahaan-perusahaan atau organisasi untuk menyelenggarakan pelatihan BIPA. Ini bagaimana? Ini kerjasama ini penting. Jadi teman-teman di kerjasama ini penting. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang itu juga tidak hanya dilakukan di cabang sendiri, tapi bersinergi dengan cabang yang lain. Ini contoh misalnya ada pelatihan ya, pelatihan bahasa dan budaya. Ini kerjasama APP BIPA Sumatera Barat dan APP BIPA Bali misalnya. Kemarin dalam rangka ulang tahun APP BIPA itu lalu mengadakan pelatihan, kegiatan-kegiatan. Jadi misalnya sesi ini Sumatera Barat itu pelatihannya, lalu APP BIPA Bali pengenalan budayanya gitu. Nah itu contohnya bersinergi. Tapi juga Jerman misalnya mengadakan beberapa ya ini semiloka atau pelatihan gitu ya. Nah ini Jerman ini termasuk cabang yang rajin, giat, karena mereka menggunakan teknologi digital Zoom gitu. Jadi seminar daring itu banyak, pelatihan daring itu dan sering dilakukan bekerja sama dengan dan dukungan dari KBRI Jerman. Nah ini
Saya kira juga di sini dukungannya pasti akan difasilitasi oleh Balai Bahasa. Nah itu juga daring itu juga bisa, silakan dibuat pelatihan-pelatihan atau seminar atau apapun ini. Kalau bisa dengan sendiri, tapi bisa juga bekerja sama, ya. Karena ada beberapa cabang juga bekerja sama. Ini contoh-contoh beberapa kerjasama, ya. Jepang dengan nama Senta gitu ya, biasanya cabang-cabang punya nama sendiri. Senta itu seminar tahunan, jadi setiap tahun ada. Ya. Jepang ini bagus Bapak Ibu, kegiatannya rutin. Ada juga kegiatan yang namanya sahabat atau kawan BIPA kalau nggak salah, itu daring ya. Jadi APP BIPA Jepang itu memfasilitasi pembelajar atau mahasiswa Jepang yang belajar bahasa Indonesia untuk mendapat partner di Zoom gitu ya. Jadi untuk bicara begitu, dan itu nanti APP BIPA cabang